kompetensi dasar. 1. Meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang ketiga, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Keempat, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kita lihat timeline tahun 621 Masehi sampai dengan tahun Hijriah 10 Syawal sampai tahun 11 Hijriah. Kemudian mari kita lihat selanjutnya materi. Ada penduduk Madinah berikrar memeluk Islam tahun 621 Masehi. Pada tahun 620 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Kemudian, tahun 622 Masehi, suku Aus dan Khazraj mengajak Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada tahun berikutnya, 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Kemudian selanjutnya ada peristiwa 1 Hijriah ditetapkan oleh Umar bin Khattab atas usul Ali bin Abi Thalib. Penetapan kalender Hijriah dimulai ketika hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Mari kita lihat ada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW meninggalkan rumah pada malam tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah bersamaan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Pemimpin pemuda Quraisy yang bernama Suraqah beserta kawan-kawannya mengepung rumah Rasulullah SAW di Madinah. Mereka berusaha menangkap dan membunuh Rasulullah SAW. Pada saat itulah kemudian Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang berisi bahwa pada saat itu orang-orang musyrik Quraisy berusaha akan membunuh Rasulullah. Selanjutnya, setelah menyampaikan wahyu itu, malaikat Jibril meminta agar Rasulullah jangan tidur di tempat tidurnya dan meminta supaya beliau hijrah ke Madinah. Malam itu juga dalam tempat tidurnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Rasul dan Abu Bakar singgah di Kuba dan mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Rasul singgah di sini sambil menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib yang hijrah dari Mekah. Oke, kemudian berikutnya ada hal-hal yang mendorong bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, coba kita lihat yang pertama, yaitu kesulitan-kesulitan Nabi SAW dalam berdakwah. Ya, yang kedua, ada tekanan-tekanan kaum Quraisy terhadap Nabi SAW dan pengikutnya. Kemudian yang ketiga, gerakan dakwah menanamkan Islam di Madinah. Dan yang berikutnya, keadaan masyarakat Madinah yang strategis. Anak-anakku sekalian, berikutnya ada faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah adalah adanya pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Coba yang pertama, pemboikotannya itu melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Muhammad SAW. Yang kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim. Yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum Muslim. Kemudian yang keempat, musuh Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan apapun. Dan selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita perhatikan substansi dakwahnya. Ya, yang pertama, bahwa substansi dakwah di Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membina persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang kedua, anak-anakku sekalian, coba kita perhatikan. Substansi dakwah yang kedua adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu dengan cara kebebasan beragama, kemudian melakukan azan, salat, dan puasa. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemudian yang berikutnya, substansi dakwah di Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Coba kita perhatikan, berikutnya ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, anak-anakku sekalian, bahwa meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat seperti berikut. A. Membangun masjid. B. Membangun ukhuwah Islamiyah. C. Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Kemudian yang kedua, strateginya yaitu surat Nabi SAW kepada para raja. Kemudian yang ketiga, strategi dakwah adalah adanya penaklukan kota Mekah. Anak-anakku sekalian, tahun 2 Hijriah adalah terjadi Perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrikin Quraisy. Yang kemudian peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dengan 305 orang pasukannya berangkat keluar Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah. Tepatnya di Badar.
Pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 sampai 1.000 orang. Dalam peperangan, Nabi kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Setelah kemenangan ini, salah satu dari yang kuat tertarik untuk mengikuti perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian, Nabi menyerang suku Yahudi Madinah dan Quraisy yang turut berkumpul dengan orang Quraisy. Kemudian yang berikutnya, tahun 3 Hijriah, Perang Uhud terjadi. Kekalahan dalam Perang Badar makin menimbulkan kebencian Quraisy kepada kaum muslimin. Karena itu, mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Maka pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 pasukan. Ketika pasukan Nabi Muhammad SAW melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri dari orang Yahudi dan kembali ke Madinah. Dengan pasukan yang masih tersisa 700 orang, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Perang besar pun berkobar. Mula-mula pasukan berkuda Khalid bin Walid gagal menembus dan menaklukkan pasukan perintah Nabi. Pasukan Quraisy-nya kemudian pasukan Muslim kalah. Selanjutnya pasukan Khalid bin Walid berbalik menyerang. Pasukan pemanah dapat dilumpuhkan dan satu persatu pasukan Nabi berguguran di medan pertempuran. Dalam pertempuran ini, sekitar 70 orang pasukan Nabi gugur sebagai syuhada. Setelah peperangan ini, Nabi Muhammad SAW menindak tegas Abdullah bin Ubay dan pasukannya. Bani Nadir, satu dari dua suku Yahudi Madinah yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir dari Madinah. Kemudian tahun 5 Hijriah terjadi perang Khandaq atau Ahzab. Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun ke-5 Hijriah. Atas usul Salman Al-Farisi, umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Oleh karena itu, perang ini disebut dengan Perang Khandaq atau parit. Selain itu, perangan ini disebut dengan Perang Ahzab, sekutu beberapa suku karena Bani Nadir. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku sekalian, 6 Hijriah, ini terjadi Fathul Mekah ya. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Makkah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Kemudian terjadilah sebuah perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama isinya yaitu kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Dan ketiga ada kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Dan yang keempat, selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan terakhir, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam Mekah itu diperiksa.
Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada dua faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. Pertama, anak-anakku sekalian, ada Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Bila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam di seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Yang kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk Islam. Kemudian pada tahun 8 Hijriah terjadi Perang Hunain. Anak-anakku sekalian, Perang Hunain ini merupakan bahwa Mekah telah ditaklukkan. Tidak semua suku Arab bersedia tunduk pada Nabi Muhammad SAW. Ada dua suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Saqif di Taif dan Bani Hawazim di antara Mekah dan Taif. Kedua suku ini berkomplot melawan Nabi Muhammad dengan alasan menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang ada di Ka'bah yang dihancurkan tentara Islam ketika penaklukan Mekah. Kemudian anakku sekalian, pada tahun 630 Masehi terjadi Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh jazirah Arab. Untuk itu, Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di utara Jazirah Arab dan Syria, yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Ghassan dan Bani Loksian. Dan yang kemudian tahun 9 sampai 10 Hijriah, Nabi menerima delegasi suku Arab tahun perutusan. Genjatan senjata antara Nabi SAW dengan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi SAW untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkirimnya surat kepada raja-raja para penguasa negeri-negeri tersebut. Kemudian pada tahun 631 Masehi, Nabi Muhammad melaksanakan Haji Wada. Pada tahun ke-10, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji yang terakhir. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa, Nabi Muhammad SAW berangkat dan tiba di lembah yang berada di Uram. Nah, di tempat ini Nabi atas untanya, Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang dan diulang-ulang panggilan itu oleh Rabi'ah bin Umayyah. Kemudian tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya Aisyah. Ibadah Haji Wada 10 Hijriah, kemudian Rasulullah sakit, Rasulullah wafat, peninggalan Nabi SAW untuk umatnya, yaitu dengan adanya ketinggian akhlak Nabi dan pribadinya. Anak-anakku sekalian, silahkan untuk membaca pada bagian warna kuning. Kemudian ada perubahan apa yang dibawa Muhammad? Pada mulanya, satu, berbudaya jahiliyah. Kedua, sebagai bangsa berdusta yang tidak mau berpikir.
ketiga sebagai bangsa yang membanggang, kemudian yang keempat sebagai bangsa yang musyrik dengan mengambil arca, pohon, batu, kuburan, dan benda-benda lainnya untuk disembah. Dengan mengatakan untuk sebagai perantara menghampirkan dirinya dengan Tuhan. Dan berubah menjadi umat yang mulia. Pertama, berjiwa persatuan. Kedua, percaya diri sendiri dan mampu berijtihad dan berjihad. Ketiga, wilayah seluruh jazirah Arab dalam wilayah kekuasaan negara Islam. Keempat, sebagai orang-orang yang benar. Dan kelima, sebagai orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kemudian keenam, sebagai orang yang mendapat pangkat tinggi di sisi Allah. Dan ketujuh, sebagai muslimin yang dipercaya oleh Allah untuk mengemban amanat dari Allah berupa agama Islam yang telah disempurnakan, diridhoi dan dipenuhi nikmat atasnya. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michael H. Hart yang menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama, menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan.